Ya, hai semuanya, jumpa lagi di channel baru saya, Kacamata Bang Imat. Channel ini kelanjutan dari channel sebelumnya yang saya taruh linknya di deskripsi dari video ini. Eh, Tadi saya berikan sedikit video pembukaan, ada beberapa perjalanan dengan menggunakan transportasi publik, sarana transportasi publik. Eh, Apa sih yang akan saya bahas? Kita mau membahas persepsi orang terhadap kita dan persepsi kita terhadap orang. Dengan melihat perjalanan transportasi dengan menggunakan transportasi publik, kita tahu ada ada orang lain di sekitar kita yang kita saksikan kehidupannya, sebagian dari kehidupannya. Kalau kita hanya berpapasan, tentu itu hanya sebagian kecil dari kehidupannya. Kita berada satu kantor dengan dia hanya paling 8 jam atau lebih sedikit dalam kehidupannya kita tahu. Ketika kita bekerja untuknya, mendampinginya sampai melampaui jam kerja, misalnya sering lembur bersama atau harus siap setiap saat, kita menyaksikan kehidupannya tetap hanya sebagian saja. Ketika kita hidup serumah dengannya, mungkin orang tua, pasangan, anak, kita menyaksikan paling tidak hanya sebagian besar saja dari kehidupannya, tapi tidak 100% dari kehidupannya kita saksikan. Kita tidak tahu dia sedang apa, tidak tahu dia merasakan apa, berpikir apa, memikirkan apa, tidak tahu. Oleh karenanya, apa yang menjadi hikmah dari fakta itu? Dari fakta yang tadi saya sebutkan, bahwa kita tidak pernah bisa menyaksikan atau mengetahui kehidupan orang lain kecuali hanya sebagian, yaitu dengan memandangnya secara parsial, melihatnya secara parsial saja. Hikmahnya jelas. Dengan demikian kita tidak bisa overestimate, pun tidak bisa underestimate. Ketika underestimate, jelas tidak bisa merendahkan orang lain, menganggap karena melihat dia, misal uh, dia seorang janitor, seorang penyapu jalan, seorang prajurit ketentaraan, ya, di prajurit TNI, atau seorang petugas Polri, atau dia petugas pemadam kebakaran, kita kemudian menganggap dia tidak sehebat kita. Itu salah, jelas. Itu underestimate. Atau menganggap seorang pendidikannya hanya sampai uh, S1 misalnya, hanya sampai TK misalnya, atau SD, yang tidak lulus sekolah atau yang tidak pernah bersekolah, kita underestimate. Pun kita overestimate karena melihat ada seseorang, oh dia sudah profesor, dia sudah doktor, atau dia uh, punya harta, punya tahta. Kita overestimate, kita memiliki harapan-harapan berlebih bahwa yang bersangkutan akan memberikan kepada kita, yang bersangkutan punya kekuasaan untuk memberi kepada kita. Kalau minta sama mereka yang punya kekuasaan, menyembah mereka, menyembah tanda kutip, karena berharap tidak pada Allah, pada Tuhan, berharap pada manusia. Akibatnya apa? Buruk. Itu merendahkan juga namanya. Ketika kita overestimate, seketika itu kita underestimate juga. Kita menggampangkan prioritas orang lain yang kita punya overestimate terhadapnya. Padahal mereka punya prioritas lain. Misalnya, mereka ingin berhaji, menghajikan orang tuanya, ingin umroh bersama anaknya, bersama keluarga besarnya. Sesuatu yang bagi orang yang overestimate merasa. Kemudian orang yang overestimate ini mendengar, oh, ketika saya mau meminta tidak diberi, dia malah memutuskan untuk pergi haji atau pergi umroh bersama keluarga besarnya. Itu kan bisa kapan saja dan sebagainya. Nah, jelas ada kekecewaan
yang menyebabkan orang yang overestimate justru dengan demikian underestimate, merendahkan prioritas orang lain. Melihat orang punya uang banyak di dompetnya, punya uang banyak, aku nggak mau ngasih. Misalnya, lantas apakah punya uang banyak lantas tidak punya prioritas? Manusia tetap harus memiliki prioritas. Orang lain punya prioritas, ya tidak bisa sedikit pun kita underestimate terhadap prioritas itu, merendahkan prioritas itu, menyepelekan prioritas itu, dengan kemudian menganggap seolah-olah kita overestimate bahwa dia punya harta, punya tahta, dia orang baik, menganggap orang lain itu baik, kaya raya, punya ilmu punya ilmu pengetahuan yang luar biasa, itu bagus. Menganggap orang punya kemampuan, punya skill atau kekuasaan, otoritas tertentu, itu boleh-boleh saja. Tapi dengan overestimate menjadikan Anda berharap bahwa yang bersangkutan akan memberikan kepada Anda, memberikan apa yang Anda minta. Padahal yang bersangkutan punya prioritas, yang bersangkutan punya target-target tertentu yang harus dieksekusi, yang bersangkutan punya kepentingan, yang bersangkutan tidak hanya Anda yang harus diurus, tidak hanya Anda yang harus didengar, harus diberi, banyak orang lain. Sikap overestimate itu menunjukkan bahwa Anda tidak sadar, Anda tidak pernah menyaksikan kehidupannya 7 kali 24 jam. Ketika Anda underestimate, lihat seorang kelihatannya biasa-biasa saja, misalnya, ternyata yang bersangkutan punya sesuatu yang sangat berharga. Misalnya, Anda melihat seorang tukang beca, anaknya menjadi dokter. Anda tidak tahu kalau itu tukang beca anaknya sudah menjadi dokter atau sedang kuliah kedokteran misalnya. Atau misalnya anaknya sekolah di luar negeri, berprestasi, mengambil sekolah hukum di kampus asing, kampus di Eropa, di Amerika Utara misalnya. Atau anaknya sudah menjadi orang besar, tapi dia masih menjadi tukang beca. Lantas Anda mau underestimate. Itulah kenapa underestimate dan overestimate itu menjadi dua sikap yang saling berkait kelindan, saling berhubungan. Ketika Anda underestimate, ketika Anda overestimate, Anda underestimate. Nah, ini menjadi persoalan besar ketika Anda berharap pada orang lain. Saran saya, Anda jangan pernah berharap sama manusia lain. Anda manusia, Anda punya Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Jadi ketika Anda berharap pada manusia, karena manusia tersebut punya kekuasaan, punya harta, punya ilmu pengetahuan, manusia itu berjaya, pertimbangkan kembali apakah sikap overestimate Anda tidak sedang menyakiti orang yang bersangkutan.